Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sriwahyuni Nur akan mempresentasikan materi teori ekonomi Islam, yaitu struktur pasar dan penentuan harga dalam Islam. Pasar merupakan suatu wadah untuk transaksi tukar-menukar barang maupun jasa antar pembeli dan penjual yang telah terjadi sejak awal peradaban manusia. Dengan adanya pasar, masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam berinteraksi. Akan tetapi, dalam pasar itu sendiri mempunyai bermacam-macam perbedaan dalam menentukan harga sesuai dengan struktur yang ada dalam pasar. Penting diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan pasar yang sesuai dengan aturan Islam, pelaku pasar perlu menerapkan moralitas dalam aktivitas ekonominya, antara lain persaingan yang sehat dan adil, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar, sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi, tidak ada pihak yang dirugikan dan kemaslahatan bersama bisa terwujud dalam melakukan kegiatan ekonomi. Mekanisme pasar dalam Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Akan tetapi, kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam bukanlah kebebasan mutlak seperti yang ada dalam ekonomi kapitalis. Kebebasan itu dibatasi oleh aturan-aturan, di antaranya adalah tidak merugikan pihak lain dalam bertransaksi dan mengutamakan kemaslahatan bersama dalam kegiatan ekonomi. Ciri-ciri khas mekanisme pasar Islami adalah kebebasan orang untuk keluar masuk pasar, adanya informasi yang cukup tentang kekuatan-kekuatan pasar dan barang dagangan, dilenyapkannya monopolistik dan dihapuskannya kolusi di antara penjual dan pembeli, kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh permintaan dan penawaran, adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan dan penipuan produk, terhindar dari penyimpangan seperti sumpah palsu, kecurangan dalam takaran, timbangan maupun ukuran. Struktur pasar dalam Islam. Dalam Islam, struktur pasar yang baik adalah yang bisa menciptakan tingkat harga yang adil. Dalam hal ini, adil yang dimaksud adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Selain itu, struktur pasar Islami didasarkan pada prinsip kebebasan termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Di antaranya kebebasan ekonomi, kerjasama, keterlibatan pemerintah. Struktur pasar dalam analisa ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna menurut Islam adalah struktur pasar yang ideal terjadi di mana penentuan harga sepenuhnya karena interaksi antara permintaan dan penawaran, bukan dari intervensi pemerintah. Sedangkan pasar tidak sempurna, pembeli hanya menurut saja harga yang ditetapkan produsen karena produsen mempunyai wewenang untuk mengendalikan harga, atau biasa disebut dengan price maker. Pada dasarnya, persaingan tidak sempurna timbul apabila output industri disediakan dan ditawarkan oleh sekelompok kecil perusahaan. Perusahaan besar mampu memproduksi barang lebih banyak dan pemasarannya bisa menekan perusahaan-perusahaan kecil sehingga perusahaan kecil tidak dapat mempertahankan dirinya. Macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik. Dalam pandangan Islam, pasar monopoli yaitu hanya terdapat satu penjual atau kecilnya pesaing atau bahkan tidak adanya pesaing bukanlah suatu hal yang dilarang. Dalam Islam yang dilarang adalah melakukan monopoli atau ihtikar, di mana ihtikar itu adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang tinggi. Pasar oligopoli, dalam pandangan Islam bahwa
Pasar oligopoli keadaannya menunjukkan persaingan tidak sempurna antara beberapa perusahaan. Secara garis besar, ekonomi Islam membedakan 3 bentuk distorsi pasar, yaitu distorsi pada penawaran dan permintaan, penipuan, dan ketidakpastian. Pasar monopolistik. Dalam pandangan Islam, monopolistik dianggap tidak bermasalah dalam struktur pasar. Produsen menentukan harga sesuai harga pasar, mereka tidak semena-mena dalam menaikkan harga ataupun menurunkan harga komoditinya. Penentuan harga dalam perspektif Islam. Dalam teori ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Harga terjadi apabila ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan tersebut ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk menetapkan barang tersebut dari penjual. Akan tetapi, apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia. Maka seorang penguasa atau pemerintah harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Tujuan penentuan harga yang pertama berorientasi pada laba, berorientasi pada citra, berorientasi pada volume, dan stabilisasi harga. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.